Pandji Pragiwaksono memang gila, udah ada di puncak karir sebagai stand-up comedian top Indonesia, tetap aja nggak puas dia. Dia memilih pergi ke New York dan membangun karirnya dari nol. Di sana dia pun harus berjibaku untuk beradaptasi dengan bahasa, budaya, dan juga lingkungan yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa sih kok harus ke Amerika? Dan apa bedanya stand-up komedi di sana dan di sini? Apa tantangannya dan bagaimana Pandji menjawabnya? Akankah dia akan sukses di sana? Atau mungkin dia justru akan menyerah dan pulang? Mumpung Pandji ada di Indonesia, yuk kita tanya aja langsung ke dia. Januari 2022, Mas Pandji berangkat ke New York. Dan itu mengagetkan semua orang, termasuk saya. Dan sejak saat itu saya pengen ngundang Mas Pandji, cuman caranya gimana? Baru 1,5 tahun kemudian saya bisa berhadapan dengan beliau dan saya ingin nanya langsung pertanyaan yang pertama. Kenapa ke New York, Mas? Emang nyusahin diri sendiri nih. Kalau kenapa banyak banget sih, jawabannya tuh berlapis-lapis. Pas saya tuh hampir setiap hal yang saya lakukan tuh karena beberapa alasan, nggak cuma satu. Karena kalau ngelakuin sesuatu alasannya cuma satu, kayaknya sayang gitu dan kurang solid. Alasan pertama adalah karena sejak saya menjadi stand up comedian, saya selalu bertanya-tanya, bisa nggak ya gue stand up di New York gitu? Kalau gue jajal skill gue tuh kayak gimana ya? Kayak ada semangat gitu deh untuk semua orang. Kayak kalau misalnya ada orang main bola, mungkin berpikir, gue kalau di Inggris jadi kayak apa ya gitu. Misalnya kan sudah kayak gitu. Jadi ada rasa penasaran itu. Terus kedua ada, saya sebutnya tanggung jawab aja lah ya. Jadi kayak ngeliat Jokowi orang Filipin, ngeliat Ronnie Cheng atau Nigel Eng orang Malaysia, Uncle Roger. Terus nunggu orang Indonesia nengok kanan nengok kiri. Kalau gue tungguin orang, ya, ngapain berharap sama orang lain, gue coba aja sendiri lah gitu. Terus ada juga sejak lama, sejak saya SMA bahkan setelah kepindahan ini banyak teman SMA, teman kuliah yang ngobrol. Sejak lama tuh saya selalu berpikir, saya tuh ada 3 hal yang sangat spesifik dari saya. Saya tuh senang bikin orang ketawa, kuat ngomong lama, dan yang terakhir bahasa Inggrisnya itu di atas rata-rata lingkungan saya sejak SMA. Yang 2 ini kan saya sempat kejawab kan, oh berarti stand up comedian, kuat ngomong lama sama senang bikin orang ketawa. Tapi selalu bertanya-tanya soal bahasa Inggrisnya ini. Gue ini lahir untuk apa sih? Karena 3 skill set ini spesifik sekali. Akhirnya diputuskan, setelah dipicu ngelihat sebuah video, ada seorang stand up comedian namanya Andrew Schulz. Tahun 2017, dia rilis video judulnya 441. Dia manggung di 4 comedy club, bawain 4 set of jokes yang berbeda dalam satu malam. Kepindahan dia dari comedy club ini, lari-larian ke comedy club ini, terus gitu naik subway ke comedy club ini. Saya lihat sebagai sesuatu yang seru banget gitu. Gila seru banget kehidupannya. Akhirnya saya putuskan, yaudah deh kita mulai persiapan untuk pindah ke New York. Jadi alasan yang berlapis itu ditambah sebuah pemicu yang saya lihat membuat saya bilang, yaudah deh kita coba deh. Kebetulan kalau diukur secara projection karir, kayaknya bisa nih kita nabung. Jadi saya mulai tuh ngitung kira-kira butuh duit berapa lama, dan segala macamnya. Rencananya harusnya tahun 2021, karena tour saya harusnya tahun 2020, tapi pandemi datang, akhirnya baru kejadian pindah ke New York Januari 2022. Dan memilih New York adalah karena pusat stand up comedy dunia adalah Amerika Serikat, pusat stand up comedy Amerika adalah di New York City. Oke, so berangkatnya Mas Pandji ke Amerika itu kan old news ya. Justru yang new news-nya adalah what's gonna happen after 1,5 tahun ada di New York. Dan kalau kita going to the next 5 years, kayaknya Mas Pandji itu akan jadi seperti apa, dan itu yang aku pengen gali sekarang ya. The new news-nya itu. But before we get into that, gue jadi pakai bahasa Inggris soalnya gue ngomong sama orang New York sih. Gayanya aja udah gaya New York ini. Muka saya aja jauh ya, Pak. Namanya aja Pandji Pragiwaksono, Wong Soyudo. Gak cocok. Di sana aja masih nyari nasi saya. Nah, ini kita punya rice cooker lagi. Oh iya, wajib lah orang Indonesia. Iya, sama kentang Mustopa. Nyetop. Oke, ini udah ngomongin tentang lawakan ya. Oke, pertanyaan yang ringan-ringan dulu deh. Beda nggak sih gitu humornya orang Amerika sama Indonesia gitu? Dan ada nggak pernah momen di mana
Mas Panji pengen ngelawak nih, lucu nih, udah ngebuat skripnya kan, yang di Indonesia tuh laku, sampai sana garing gitu. Oh itu mah tiap hari saya. Saya mah di sana tiap hari gak lucu saya. Tapi untuk jawaban singkatnya beda. Dalam pengamatan saya beda sekali. Apa tuh bedanya? Mungkin lebih ke New York City yang spesifik beda. Karena saya dengar cerita dari teman-teman komika Amerika Serikat dari Phoenix misalnya atau dari LA. Mereka selalu bilang emang New York nih Khas gitu. unik sendiri gitu. Jadi kayaknya karena keseniannya lahir di situ, kecenderungannya adalah yang disukai oleh masyarakat New York adalah istilahnya straight jokes. Setup, punchline, setup, punchline. Yang cepat kalau bikin jokes. Nggak usah cerita panjang-panjang, nggak usah gerak-gerak aneh-aneh. Udah biasa gue ngeliat kayak gitu kasarnya. Kasih gue jokes ya buruan. Kalau mau bikin gue ketawa cepat. Sementara saya datang dari Indonesia yang juga harus pakai bahasa basi muter-muter dulu gitu. Itu dia orang Indonesia kan semuanya tuh ornamental. Rumah banyak ornamennya, senjata aja nggak bisa cuman lurus harus ya gitu-gitu kan. Ngomong pun kita tuh ornamental. Ada banyak hal-hal nggak perlu kayak lah sih, dong deh gitu. Nggak ada rhyme or reasonnya tuh penggunaannya tuh. Sehingga stand up comedian kita itu emang panjang biasanya. Bahkan cenderung rata-rata storytelling. Saya pun storytelling sifatnya. Nah, ketika di situ salah satu yang mesti diubah itu justru gayanya. Saya belajar untuk mengubah gaya stand up saya. Walaupun memang di Indonesia tuh banyak juga yang singkat-singkat ya, kayak orang kayak Ridwan Remin, orang kayak Indra Frimawan itu tipikal yang straight jokes. Mungkin mereka pindah ke New York adaptasinya nggak terlalu susah. Buat saya adaptasinya yang paling susah tuh membuat saya yang bertele-tele kalau mau ngelawak itu nemu cara secepat mungkin. Yang berarti saya mesti ngerapihin penulisan saya. Saya tidak bisa mengandalkan mimik lucu, gerak-gerak aneh, dan proses menemukan gaya dan menemukan joke yang lucu itu pahit sekali. Saya sehari open mic 2-3 kali, seminggu 6 hari, berarti anggaplah 5 ya, 5 kali 3, 15 kali open mic, sebulan tuh enak juga tuh. Saya pernah waktu itu duduk di taman terus bengong kayak, gue ngapain ke sini? Kok gue ngapain gue melakukan ini menyiksa diri gue sendiri kalau gue akhirnya butut-bututnya depresi gitu. Susah sekali buat saya ya. Sekali lagi buat saya pribadi. Bisa jadi komika lain pindah ke New York lebih cepat adaptasi. Buat saya susah untuk bikin mereka ketawa karena saya menyadari gayanya ternyata beda. Kan banyak komika-komika di, saya nggak tahu apa dia di New York atau di negara lain ya. Misalnya Jerry Yang, yang Chinese itu, yang dia ini siapa sih namanya? Iya, saya tahu lagi yang dimaksud. Dia main di itu, The Silicon Valley itu. Betul. Ya kan? Sama sih namanya kayak gitu deh. Kayak. Iya benar. Ya. Dan itu nggak sedikit Siapa kan, ya? yang dia kayaknya American born Chinese ya kalau nggak salah betul, ya gitu. betul. Dan ada lagi yang bukan American ya, mungkin yang Indian ya, American born Indian dan sebagainya. Artinya dia orang Asia lah. Gitu ya. Ya kayak Hasan Minhaj gitu-gitu ya. Artinya kan sebenarnya dia datang dari kultural paling nggak di keluarganya, yang juga sebenarnya cara bicara kita agak muter-muter karena hampir mirip kalau di timur ya. And yet kan mereka bisa cepet tuh kayaknya tuh ya, dan emang lucu banget sih gitu. Betul. Dan lawakannya kebanyakan ngomongin rasis juga gitu. Betul. Tapi kita ketawa gitu rasisnya gitu. Betul ya. sekali. So what do you learn from them gitu? Jadi kan paling gampang kan gue jangan belajarnya dari orang yang orang Amerika lah, di Amerika kan udah beda culturalnya gitu. Cari yang deket, kok udah bisa gitu. Tapi tadi nama-nama yang disebut tuh menarik karena mereka sebenarnya orang situ kan. Saya setiap hari Jumat malam tuh suka main basket sama masyarakat Indonesia yang di sana. Jadi ada sejumlah expat Indonesia kerja di situ dan mereka main basket sama anak-anaknya. Perangai anak Indonesia yang lahir di Amerika nggak sama sekali dengan perangai anak Indonesia seumuran itu di Indonesia. Beda sekali, lebih berani ngomong, lebih berani ngelawan. Sehingga walaupun dia datang dari kultur India, tapi karena dia lahir di Amerika, gayanya emang udah berubah. Yang paling menarik sebenarnya Ronnie Cheng, karena dia orang Malaysia totok gitu, orang benar-benar orang Malaysia yang pindah ke Melbourne, lalu stand up comedy Melbourne, baru pindah ke US, ke New York dalam hal ini. Jadi dia tuh yang kemudian menyesuaikan jokes-nya. Tapi sisanya tuh jangan bandingin lah sama mereka ya, karena mereka lahir di sana gitu. Iya, dan yang menarik adalah saya sebenarnya sempat berpikir, aduh banyak orang Asia nih di New York nih, kayaknya reseptif deh terhadap gue. Ternyata tidak cukup untuk jadi komika yang niche-nya adalah Asia di New York karena kebanyakan. Oh, malah kebanyakan. Betul, banyak sekali. Apalagi jadi kompetisi di antara Asian komedian itu malah lebih kuat gitu. Saking banyaknya di New York itu ada Asian Comedy Festival.
Jadi semua Asia tuh ada di situ. Sayang 2 tahun penyelenggaraan saya belum bisa lolos sebagai satu-satunya Indonesia. Tapi itu membuat saya sadar bahwa oh berarti si Panji ini ketika stand up di New York ini nggak cukup untuk jadi ceritanya komika Asia, harus jadi komika Indonesia. Dan saya perhatiin hanya kalau saya ngebuka dan bilang bahwa saya orang Indonesia, mereka mau nyimak. Jadi di New York itu pertama lo mesti berhasil dapetin perhatian mereka, baru kemudian lo harus bisa ngasih sesuatu yang relatable untuk membuat mereka ketawa. Tapi kalau kita nggak dapat perhatiannya, mereka nggak mau nyimak, boro-boro untuk bikin mereka ketawa. Dan perhatian itu didapat dari diferensiasi Indonesia. Justru Indonesia. Oh ini Indonesia nih belum ada nih gitu saya pernah waktu itu stand up di sebuah acara, my name is Panji, I'm from Indonesia, responnya, gitu kayak, lu nggak pernah ngeliat orang Indonesia tuh gimana gitu. Karena mereka emang lebih lazim ketemu orang Filipin. Filipin banyak banget sana, kebanyakan kerja di stand up comedian juga, tapi masyarakat Filipin tuh banyak sekali di New York. Rata-rata memang stereotipnya kerja di industri kesehatan, jadi nurse dan segala macam, ya laki ataupun perempuan. Tapi orang Indonesia tuh jarang sekali. Sehingga ketika saya berdiri dan bilang saya orang Indonesia, orang tuh lebih nyimak. Saya ingat saya waktu itu pernah ada sebenarnya ada banyak open mic yang datang dengan feedback. Jadi habis kita ngetes joke baru, si penonton itu atau peserta komedian lainnya itu boleh ngasih feedback. Terus saya hari itu bawa 2 jenis joke, topical dan Indonesia. Topical tuh kayak misalkan tentang Biden atau tentang apapun atau misalkan strike ya, actor strike, writer strike yang lagi current issues di sana. Iya. Dan ngomongin Indonesia. Lalu ada satu senior yang bilang, sebaiknya bertahan di joke Indonesia aja. Karena joke topical semua orang ngelakuin itu. Terus dia bilang gini, mereka ngelakuin itu karena mereka nggak punya keunikan. Kalau lu punya keunikan menjadi Indonesia, tahan di situ. Abis itu saya double down istilahnya di situ. Ya udah saya totalin aja. Cuman karena mereka nggak tahu apa-apa tentang Indonesia, menemukan relatability untuk bikin mereka ketawa adalah perjuangan lain lagi. Iya. Kalau misalnya kita bicara Chinese jokes gitu ya, kan stereotyping tentang Chinese person and culture itu udah familiar banget mereka. Demikian juga Indian, kan gitu kan? Betul sekali. Tapi Indonesian nggak kebayang. Betul. Terus gimana caranya tuh supaya dapetin relatable ininya tuh? Tidak tahu, jawabannya tidak tahu. Makanya nggak lucu-lucu saya di sana. tapi sebenarnya dengan triknya, nge-cheatnya itu dengan perbandingan. Jadi ngebandingin orang Indonesia, orang New York. Di Indonesia kayak gini, di New York kayak gitu. Salah satu joke yang paling kena yang saya tulis di New York itu adalah ngomongin procrastination karena mereka ngerti itu. Karena di Indonesia kan ada kayak joke-nya tuh kurang lebihnya ada stereotip yang bilang orang Indonesia malas. Kalau panjangnya sih karena dibandinginnya sama Singapura mulu. Singapura kan gila kerja kan. Jadi kesannya orang Indonesia malas. Tuh saya bilang orang Indonesia tuh bukannya malas tapi nggak terbiasa kerja keras. Beda. Hidup kita tuh enak soalnya. Sebenarnya gitu kan. Kita mau cocok tanam mau gampang, mau berburu mau orang begini, kita mah ada ayam makan gitu kan. Terus saya bilang makanya untuk orang Indonesia karena juga kita bukan four season gitu ya, kita nggak punya deadline seperti musim dingin untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Di Indonesia mah bisa santai aja, tarsok gitu. Makanya saya bilang joke gini. That's why one of the most famous saying in Indonesia is kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means if you can do it tomorrow, why do it today? Procrastination adalah isu mereka juga dan mereka ketawa tuh. Ketika mereka ketawa, baru saya tambahin kalimat berikutnya. And I know what you're thinking. You're thinking I might be Indonesian myself. So mereka ketawa. Nah, joke itu selalu kena karena mereka menemukan relatability-nya. Buat saya happy sekali karena saya memaksa mereka untuk dengar kalimat bahasa Indonesia karena mereka sama sekali nggak pernah dengar bahasa Indonesia. Tapi terus joke itu juga membuat mereka sadar, oh ternyata Amerika sama Indonesia tuh nggak beda-beda banget. Gitu. Paling nggak di urusan procrastination ya. Suka menunda-nunda gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan banyak YouTuber tuh yang bule-bule tuh ya, yang dia sebenarnya mungkin bakat juga jadi stand up comedian ya, yang bahasa Indonesianya udah bagus. Betul. Tapi dia bawa kebuleannya dia gitu kan. Yang selalu story-nya kan orang bule yang nyasar di Indonesia lah gitu dan dia ada culture shock dan lain sebagainya gitu. Itu juga bisa di-flip ya. Jadi ini kayak Indonesian yang culture shock dengan US. Iya, betul sekali. Itu bisa jadi formula yang works di yang US. itu setidaknya formula yang bekerja baik dengan saya. Right. Kalau misalnya Marcel Widianto pergi ke New York dan secara dalam bahasa Inggris, bisa jadi dia punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin dia akan cerita soal saya orang miskin Indonesia, terus bandingin dengan orang miskin di New York misalnya. Tapi karena saya emang pada dasarnya seneng banget cerita soal Indonesia, saya memutuskan untuk ya udah niche-nya saya adalah berdongeng soal Indonesia. Saya memang seneng. Kalau ada tulis tuh saya dengan senang hati tuh cerita soal Indonesia. Jadi ya udah saya coba double down di situ aja. Wow. 1,5 tahun udah kan ya? Iya. Di bulan keberapa yang Mas Panji ngerasa bahwa kayaknya gue udah dapet deh gitu?
Aduh. Kan perjuangannya kan panjang tadi ya, jadi sampai merenung di taman kayak orang bego tadi gitu ya. Itu kan gue ngebayangin itu ya, wah ini Sedih memang sedih tuh. Sedih, Pak. But I believe there is one moment, walaupun kita bukan berarti gue udah dapat semua jawabannya kan kalau itu masih panjang lah ceritanya, ya kan gitu ya. Tapi paling nggak, kayaknya gue udah ngeliat kayak ada cahaya di ujung lorong gitu loh. Sehingga kan 1,5 tahun you stay there, itu kan pasti kan ada something yang give you hope kan, yang memberikan harapan pada Mas Panji kan gitu. Nah itu kapan dan apa yang memicu harapan Mas Panji sehingga Mas Panji mau terus berjuang sampai sekarang? Ada 2 momen spesifik sebenarnya, dan momennya kecil kalau dipikir-pikir. Momen pertama adalah uang pertama yang saya terima dari stand up. $30. Sampai sekarang itu yang bayar siapa? Pemberi acaranya. Ada sebuah venue namanya Producers Club yang bikin acara stand up. Kemudian saya stand up di situ, lalu setelahnya saya dikasih $30. Itu buat saya momen, karena berbulan-bulan boro-boro dikasih duit, orang lucu juga enggak. Dan ada kesempatan saya ngisi acara, harusnya dapat duit, saya tolak karena visa saya masih pakai visa turis. Jadi saya waktu itu perjalanannya rada panjang. Saya open mic sesering mungkin. Waktu itu masih pakai visa turis karena kan kalau open mic kita yang bayar. Jadi kita yang mutar roda ekonomi Amerika Serikat, bayar $5 beli satu minum. Untuk nemu reputasi lucu supaya diajak ngisi acara. Nah, ketika ketemu ada yang mau bayar saya tanyain, mau nggak lu jadi sponsor untuk visa O1 gua? Ketika dia bilang oke, saya pulang ke tanah air, saya urus soal visanya, balik lagi ke sana, kemudian masih harusnya nunggu ditawarin pekerjaan lagi. Jadi momennya panjang banget. Sampai akhirnya ada duit $30, pulang-pulang, langsung saya rekam video, saya bilang ini adalah resmi duit pertama yang gue terima dari stand up. Sampai sekarang uangnya nggak kepake, jadi kuncian saya simpan di dompet untuk ngingetin saya bahwa perjuangannya itu berat gitu loh, yang eman-eman sama duit. Jadi ada satu itu, yang kedua adalah ketika akhirnya saya dapat pass di Comedy Club. Di Comedy Club itu kita nggak sembarang bisa manggung, harus diajak manggung. Ayo manggung di tempat gue. Nah, diajak manggung itu tiap Comedy Club tuh beda-beda, nggak jelas gitu. Apakah karena lucu, apakah karena nggak jelas lah. Ada banyak komedian teman saya udah 6 tahun stand up masih belum dapat pass di Comedy Club manapun di New York. Nah, ada sekali kesempatan saya ditawarin audisi di Eastville Comedy Club, itu di Brooklyn. Kalau strata Comedy Clubnya sih di bawah. Comedy Club tuh ada level-levelnya, yang gede-gede tuh di Manhattan lah. Nah, yang di Brooklyn, Queens tuh nggak terlalu, tapi Comedy Club juga. Terus saya dikasih audisi untuk dapat guest spot untuk ngisi. Setelah itu tuh saya nunggu waktu lama banget nggak dapat panggilan, saya pikir gagal nih audisinya. Tiba-tiba dapat email masuk, silakan kasih tahu jadwal kosong dari hari ini sampai hari ini, jam segini sampai hari ini. Saya langsung terharu sekali bisa nembus, karena 2 itu jadi pertanda buat saya bahwa oke, gua sebagai pelawak udah mulai dianggap pada nilainya, walaupun $30. Karena untuk saya, semua yang saya capai adalah untuk pertama kalinya bagi orang Indonesia. Orang Indonesia pertama yang open mic, orang Indonesia pertama yang dibayar, orang Indonesia pertama yang dapat pass di Comedy Club. Jadi kendati pun itu kecil, tapi gede untuk bangsanya gitu. Jadi semua itu tuh membuat saya ngerasa, aduh enak. Ini dia yang gue cari-cari, itu lega banget dapat ini. Ya udah kalau gitu sekarang kita isi dengan kerja keras aja. Yang kita lakukan selama ini benar, ya udah kita terusin aja. Wow. Itu bulan berapa, Mas? Yang dapat $30 itu bulan keberapa? September. Bulan ke-9 berarti ya? Iya, September, Oktober gitu lah. Jadi 9 bulan itu kayak, nah ini gue bisa nggak ya gitu. Kok nggak lucu ya? Akhirnya dapat $30. Iya, $30. Terus masuk ke, tadi pas di Comedy Club? Eastville Comedy Club. Itu bulan keberapa? Tahun yang sama ya? Jadi audisinya itu terjadi kalau nggak salah di bulan Juni. Terus dapat kabarnya di bulan Juli atau Agustus. Tapi dapat jobnya masih di bulan kayaknya Oktober November. Jadi kita tuh kerjanya cuma ditanya, ayo kemudian kasih tahu jadwal lu di hari ini. Saya bilang kosong terus, kosong. Tapi nggak dipanggil. Iya, itu dia. Jadi sampai akhirnya dipanggil tuh, akhirnya gitu. Jadi ya gitulah. Wow. Ini honestly gue nggak nyangka. All this story, semua cerita ini. Karena waktu itu gue berpikir bahwa Mas Panji itu berangkat karena udah ada sponsor gitu. Oh, nggak ada. Kan karena it's mad. Ini kan gila gitu. Misalnya
Bener-bener gue kebayang, Mas. Jadi kan Mas Panji kan berarti kan berangkat ke Amerika. Cuman modal tiket doang misalnya dengan tabungan ya, bawa keluarga ke sana gitu ya. Nggak kenal siapa-siapa di sana. Kayak mau menaklukkan daratan baru gitu. Dan belum pernah ada orang yang melakukan itu, orang Indonesia. No guarantee of success. Dan akhirnya harus ngemis-ngemis untuk bisa open mic di tempatnya di sana gitu. Karena bayangan gue adalah ya pasti Mas Panji udah punya kenalan lah di sana. Yang ngebuat Mas Panji pede untuk mau melepas semua pencapaian Mas Panji di Indonesia. Kan melepas itu kan nggak mudah, Mas. Apalagi waktu kan Mas Panji dalam posisi puncak ya. Dan melepas itu semuanya ya untuk berjuang di tanah baru yang nggak dikenal. Tapi di sana kok belum ada pegangan gitu. Itu amazing menurut saya. Ya, itu mirip kayak teman-teman yang mungkin nyimak sini yang kerja di perusahaan sudah stabil karirnya dan pada puncak karirnya tiba-tiba memutuskan meninggalkan itu semuanya dan bangun bisnis baru gitu. Yang itu dunia completely berbeda gitu. Dan high risk. Menemukan selama 9 bulan gak ada duit masuk. Iya, betul sekali. Omongan-omongan kanan kiri mungkin yang sudah ya pasti kan ada kan Mas ya, yang mencoba untuk bukan mencoba lah, mungkin karena dasarnya peduli, sayang, tapi akhirnya nyampenya kayak meragukan kemampuan. Itu kan pasti kan wow. Iya, betul. Itu ada. Ini penting banget bagi kita nih teman-teman semuanya ya. Jadi karena pertama aku salut ya dengan cerita ini sama Mas Panji. Nggak banyak orang, mungkin sangat-sangat sedikit yang bersedia untuk mulai lagi dari nol. Most people begitu udah sampai pada posisinya Mas Panji ya. Waktu di Indonesia ya. Itu ya gimana caranya aku mempertahankan ini. Bertahannya udah bagus. Nggak jatuh gitu kan. Tapi yang berpikir untuk keluar dari zona nyaman. Untuk menaklukkan sesuatu yang baru. Atas dasar yang tadi Mas sampaikan di depan. Itu dikit banget gitu. Tapi justru orang-orang kayak gitu yang menginspirasi kita semua nih, gitu. Untuk kita punya keberanian dan paling nggak kemauan dulu di depan deh, gitu. Untuk keep challenging diri kita sendiri, gitu. Itu cara kita bersyukur sama Tuhan kan? Nah, Tuhan udah ngasih Mas Panji begitu banyak kesempatan itu. Masa cuma di situ doang sih, gitu kan? Gitu kan? Ada prasangka positif juga kepada Tuhan bahwa gue pasti dikasih kemampuan gitu dan pengen bawa nama harum bangsa Indonesia. Itu yang paling mengharukan bagi gue gitu. And yet sampai ke sana 9 bulan terlunta-lunta, nggak basah apa-apa dan dapatnya pun cuma $30. $30 tuh kalau di Amerika itu cuma bisa beli hamburger 2 kayaknya ya. Ya, kalau makan siang biasa-biasa aja sih, kalau makan biasa-biasa aja, dapat sih bisa dipirit-pirit jadi 3 kali makan sehari. Bisa sih. Minumnya tap water. Bisa ya. Oke, pertanyaannya gini Mas. Apa yang ngebuat Mas terus ya, berupaya bergerak sampai ke bulan ke-9? Kan dapat $30 kan jangan-jangan my first and last $30. Kan gitu kan? Kan nggak ada jaminan akan dari $300 jadi $3.000 kan nggak ada jaminan kan? Betul. Maybe I'm just lucky, mungkin gue beruntung doang gitu. Terus udah dapat undangan ya dari Eastville Club. Kapan bisanya? Setiap hari, nggak diundang-undang juga. Betul. Ya kan? Kan di ghosting, digantung kayak gitu kan setengah mati. Soalnya kan Mas nggak jalan sendiri kan. Kalau zaman dulu Mas masih bujang, nggak ada masalah kan. Kita gelandang di sana nggak ada masalah kan. Ya kan kita punya tanggung jawab Mas gitu. Ada istri, ada anak. Apa jangan-jangan saya nggak bertanggung jawab ya jadi bapak ya? Jadi kan ini kan gue ngebayanginnya berat banget. Di negeri orang lagi. Iya nggak? Kalau di negeri sendiri kan banyak teman lah, telepon selesai kan. Di negeri orang lagi, nggak ada sponsor lagi. So what kept you going? Apa yang ngebuat Mas tetap terus mau bergerak terus sampai akhirnya hari ini? Saya tuh sering juga tuh ditanya tuh soal kok lu bisa ngelanjut terus walaupun hidup lu nggak enak gitu. Karena memang kalau dibandingkan hidupnya emang nggak enak kan. Orang apa sih yang lu rindukan dari Indonesia? Jawabannya kemudahan. Semua serba mudah di Indonesia. Di Amerika tuh kayak orang kayak bego, semua harus di-convert gitu. Ini Fahrenheit berapa Celsius ini sebenarnya? Terus kayak jaraknya itu berapa sih kalau di kilometer itu berapa sih gitu? Bahkan ngomong mesti di-convert ke bahasa Inggris kan. Tapi yang paling sering ditanya itu soal privilege yang dimiliki gitu. Dan gimana tuh kehilangan semua itu? Tapi saya nggak tahu ya, apakah orang bisa relate ini? Tapi nggak pernah itu yang saya cari gitu. Saya terlalu bahagia pindah ke sebuah kota di mana saya bisa stand up sesering mungkin aja gitu. Jadi kalau ditanya, kok lu bisa jalan terus sih walaupun duitnya nggak ada dan nggak ada yang tahu dan nggak ada yang ngeliat? Ya karena gue suka stand up.
Kan agak sama kayak bikin YouTube ya. Lu ngapain? Ada orang bikin kanal YouTube dari nol. Terus dia untuk nyampe ke 1 juta subscriber, untuk bisa mulai monetizing, kayak dia harus jalanin prosesnya kan. Terus kan orang nanya, ngapain lu bikin video yang nonton gak ada, AdSense gak ada? Ya gue bikin mah karena gue suka. Ya. Prinsip yang sama ada di stand up comedy, di saya. Saya ngelakuin ini karena saya suka dan karena saya juga nggak nekat, karena terukur, udah saya hitung, udah saya tabung, udah saya siapkan. Tapi yang berat itu justru peran sebagai seorang ayah di New York-nya. Kok lu ngelakuin itu terus di saat lu tahu kepindahan lu ke New York itu jadi siksa untuk istri dan anak-anak lu. Itu yang sebenarnya lebih berat buat saya. Ya. Karena istri saya stres itu. Anak-anak saya stres itu. Anak saya yang cewek nggak kunjung betah, bertanya-tanya kapan pulang. Anak saya yang cowok, bentuk dia rindunya adalah maunya makan nasi, abon, gitu, itu yang dia cari gitu. Terus kan orang jadi bertanya-tanya, lu nggak kasihan memaksa mimpi lu atas kehidupan anak-anak dan istri lu gitu. Itu yang saya nggak bisa jawab gitu. Why are you doing this? Why do you keep doing this? Jangan-jangan $30 tuh kelasnya lu loh di Amerika Serikat. Lu dapat $30, jangan-jangan itu level lu. Bukan bahwa lu akan numbuh. Di New York segitu emang level lu. Kan bisa aja kan? Tapi kenapa lu ngeliat itu tuh saya nggak bisa jawab itu untuk anak-anak sama istri saya. I don't know the answer to. Not yet. Not yet karena kalau ditanya planning lu tuh di Amerika mau berapa lama? Jawaban saya dan istri saya selama-lamanya. Istri saya pernah bilang waktu itu sejujurnya emang lagi berantem sih. Berantem tuh bilang gini, aku sama anak-anak kita ini udah berkorban buat lu, masa lu gagal. Itu pressure banget itu, bro. Iya. Wow. Don't even think about failing. Don't even think about giving up. We sacrificed for you. Okay. So Right? it's a way cara mereka untuk mensupport Sebenarnya iya. Untuk menguatkan hati ya. Yang teguh di sini, berjuang yang benar. Ini semua udah berkorban untuk lu. Jadi sebenarnya dari kesepakatan itu, ya berarti saya dan keluarga tuh akan ada di sana selamanya. Bagaimanapun, kalau ternyata anak-anak menuntut untuk pulang, saya nggak tahu tuh saya mesti ngapain. Kalau saya pulang dan menghilangkan semua itu, jadi sia-sia apa yang diperjuangkan? Kalau saya paksa anak saya untuk tetap, saya takut anak-anak saya benci sama saya. Saya paling ketakutan terbesar saya tuh ketika saya tua, anak-anak saya nggak mau ngomong sama saya. Karena ada banyak tuh anak-anak yang nggak mau sama orang tuanya. Tapi kalau misalkan misah, anak-anak di Indonesia, istri saya di Indonesia karena megang anak-anak saya di Amerika, saya takut nggak kuat. Jadi saya nggak tahu jawabannya sekarang. Tapi saya cuma bisa berharap anak-anak lama-lama betah dan lama-lama sadar bahwa sebenarnya apa yang Indonesia tawarkan dan yang Amerika tawarkan tuh ya sama. Cuman ceilingnya lebih tinggi di Amerika Serikat. Pilihannya lebih luas. Mau jadi animator bisa di Indonesia. Cuman kalau di Amerika ceilingnya lebih tinggi. Di Indonesia, lu kerja misalnya di Visinema Animation yang mana mengagumkan. Di sini kerja di Pixar, jadi ceilingnya tinggi. Jadi stand up comedian. Bisa juga jadi stand up comedian di level kayak Panji ngisi Istora Senayan, atau bisa ngisi Madison Square Garden gitu. Nah, anak-anak akan cari tahu dia sebenarnya pengen jadi apa dalam hidup. Dan lama-lama dia akan mesti menentukan, apalagi anak saya 2 tahun lagi kuliah kan, yang cowok. Dia harus menentukan dia mau jadi apa dan apakah ini tempat yang tepat. Saya berharap jawabannya Amerika atau New York tempat yang tepat. Sehingga kami sekeluarga nggak balik lagi. Gitu. Walaupun nggak balik lagi, hatinya di Indonesia tetap ya? Iya, saya tetap WNI sih. Nggak mau jadi WNA. Pusing sama Biden. Gitu. Kayak akrab aja saya. Gue jadi bingung mau nanya apa lagi. Ada satu hal yang saya mesti establish dari, saya lupa, saya minta izin. Sebenarnya yang orang selalu bilang adalah, wah lu tuh gila dan lu berani. Tapi saya mau mengingatkan sebaliknya. Justru saya takut menyesal. Udah itu doang. Menyesali apa? Menyesal kalau mimpinya nggak dikejar. That's a very good point. Iya, karena orang selalu atribusikan ini sebagai, oh lu berani ya. Tapi saya nggak ngelakuin itu karena keberanian. Saya takut umur 70 menyesal. Kenapa gue nggak ke New York? Kenapa nggak gue coba aja? Iya. Gitu. Nah, jadi yang saya mau sampaikan adalah, lu kalau mau ngelakuin sesuatu, lakuin aja. Perspektif orang tuh soalnya akan selalu beda. Dipikir
lu ngelakuin itu atas dasar ketakutan padahal karena lu berani, dan sebaliknya. Jadi apapun yang mau lakuin aja, nggak usah terlalu mikirin omongan orang gitu. Karena pada akhirnya ketika mau meninggal tuh yang kita sesali bukannya apa yang sudah kita lakukan, Yang belum. tapi apa yang tidak kita lakukan. Saya waktu itu pernah ngelihat siapa gitu ya. Dia bilang dia mau wawancara pensiunan, lalu kebanyakan di antara mereka itu menghabiskan hari tuanya menyesali apa yang tidak terjadi dan tidak dia lakukan. Aduh itu sedih. Karena saya pernah tinggal sama Om, sampai dia meninggal, kerjanya menyesal. Saya tinggal dengan Om ini tiap hari. Kamu tahu nggak si orang itu tuh? Om kenal tuh dulu tuh. Dulu waktu itu dia ngajakin Om gini-gini, tapi nggak berani sih. Jadi ya gini-gini. Nanti besok dia ngeluh beda lagi. Om tuh sebenarnya ya waktu muda ya. Kalau Om begini-begini, mungkin sekarang udah begitu mulu. Jadi anak SMP yang mau ke SMA, setiap hari ngeliat kayak gitu, trauma juga loh. Takut kita untuk jadi orang seperti itu. Jadi ya saking takutnya, ya saya melakukan hal yang orang bilang gila. Iya. Lebih baik kita nyoba dan gagal, ya dibandingkan nggak pernah nyoba sama sekali. Iya. At least kan jadi nggak ada gatel kayak penasaran dan sebagainya kan. Oh itu emang tuh bukan takdir gua gitu. Iya, But betul. at least I tried gitu. Iya betul. Penasaran itu yang saya takutin. Takut. Thank you so much ya. So I learned a lot again. Ini second episode-nya kita. Iya. Jadi teman-teman semuanya nih yang nyimak ya. Kalau misalnya Mas Panji nih yang udah sampai pada posisi yang di dalam profesinya udah dianggap, tadi gue sempat nyebut legend ya pada kesempatan sebelumnya gitu ya. Berani untuk keluar dari zona nyaman itu memulai sesuatu yang baru. Yang nggak ada garansi sama sekali. Nggak ada sponsor di sana, nggak ada pegangan sama sekali. Benar-benar mulai dari nol gitu. Kalau di Indonesia kan bilang Mas Panji, gue mau ngelawak ya, semua pintu kebuka kan. Di sana lu siapa kan? Gitu. Dan jalan 9 bulan tanpa sedikit pun ada bukti bahwa itu akan berhasil. Ya. Dan bukan hanya itu, setiap hari ngelihat istri dan anak. Dan rasa paling bersalahnya Mas Panji sebagai ayah juga, sebagai suami juga itu pastikan kepada istri dan anaknya. Mungkin anak lah yang masih sangat bergantung sama kita kan gitu. Itu it's very uneasy. Itu sangat-sangat gak mudah. Dan menarik adalah ada dua yang Mas Panji jawab tadi ya. Kenapa Mas Panji keep going on? Yang pertama adalah karena because I love doing it. So gue lakukan itu karena gue suka manggung dan gue suka ngelucu gitu. Dan aku akan lakukan itu walaupun nggak dibayar. Ya. Itu satu. That what keeps you going. Jadi teman-teman semuanya apapun profesi yang teman-teman lakukan, make sure you truly love it. Aku sih percaya sama itu Mas. Ada beberapa orang yang, dan ini sah aja ya punya pandangan berbeda kan. Lu kalau misalnya kerja ya kerja aja gitu. Jangan milih-milih gitu. Kalau bagi saya pribadi ya, it's personal opinionnya saya. Hidup itu terlalu singkat untuk melakukan sesuatu yang hati kita nggak ada di situ. Mendingan gue melakukan sesuatu yang I truly enjoy dan hopefully I make money out of it. Gitu kan. Yang kedua yang menurut aku mungkin ini yang membuat Mas Panji jadi punya power yang lebih besar gitu. Yaitu adalah takut untuk menyesal tadi. Dan ada yang ketiga menurut aku Mas, yang Mas nggak sebutin. Kalau boleh aku nebak-nebak ya. Ya silakan. Mas bawa misi yang lebih besar dibandingkan diri Mas sendiri. You are the first Indonesian untuk benar-benar datang ke New York untuk bisa manggung. The first Indonesian yang dapat $30. The first Indonesians. Dan ini balik lagi ke obrolan kita sebelumnya Mas. Harus ada orang-orang yang mikirnya tuh infinite games. Mikirnya tuh bukan cuma untuk gue sendiri, tapi mikir untuk anak-anak. Gitu. Mikir untuk generasi berikutnya gitu. Maybe like kita udah nggak ada di sini gitu kan. Tiba-tiba di panggung-panggung klub stand up comedy New York tuh isinya orang Indonesia semua gitu. Itu dia. Dan mereka kan bilang, you know why I'm here? Because somebody did it 20 years ago. 20 tahun yang lalu ada orang melakukan namanya Panji. Saya izin sebentar untuk ngasih tahu. Kalau ditanya, sebenarnya target lu tuh apa sih di New York? Saya selalu bilang bahwa cita-cita bukan target ya. Cita-cita lu apa sih di New York? Saya selalu bilang cita-cita gue udah 70 tahun. Lagi duduk di Washington Square Park gitu misalnya, ngeliat orang aneh mondar-mandir. So ada anak muda Indonesia nyamperin saya, bilang, "Eyang, saya misalnya A gitu. Oh saya kenal kamu bukannya stand up comedian juga?" "Iya Eyang, izin mau kasih tahu, saya bulan depan mau manggung di Madison Square Garden." Terus saya mau terima kasih sama Eyang karena Eyang mulai duluan, saya jadi kebuka jalannya untuk
bisa di situ. Nah itu tuh saya tuh bukan pengennya saya jadi yang di Madison Square Garden, bukan saya yang pengen Netflix special. Ronnie Cheng dan Jokowi juga ada kayak gitu karena ada pendahulunya. Saya targetnya adalah jadi komedian Indonesia yang bisa hidup dari stand up. Udah aja sustainable gitu. Jadi kayak kalau ada orang ternyata bisa deh orang Indonesia hidup dari stand up, maka mimpi-mimpi banyak komika Indonesia itu terbarukan karena dia sadar bahwa ada orang Indonesia yang bisa ngelakuin dan saya ketika saya di sana saya bilang bahwa saya cerita sama semua komika, lu berangkat dengan bahasa Inggris lu kayak gitu, menang lu. Ada banyak banget yang caur-caur, udah mah caur, nggak disiplin, nggak belajar, nggak tumbuh. We can win this, we can do it. I've been there, I've seen it myself. Do not worry. Gue di situ jatuh dan roboh dan karena I have the privilege, I have the money to do so. Kan akhirnya gue nulis buku yang mencatat semua itu. Buku itu juga karena gue nggak pengen sendirian lama-lama di sini. Baca nih buku supaya lu tahu bahwa percaya sama gue, siapin karir lu dengan benar, pindah ke sini dan lu akan baik-baik aja. Karena yang saya cita-citakan adalah ketika ada tua, saya ketemu si anak muda itu dan saya akan bilang mission accomplished. Wow. Yeah. Ethan Hunt. Ethan Hunt Jawa. Dan memang Mas, aku yakin yang alasan yang ketiga tadi, yang terakhir tadi itu, it's your biggest superpower comes from that mission. Karena memangnya riset udah banyak, Mas. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, itu power kita doubled. Gitu. Jadi ketika ada di riset nih, orang eksekutif gitu ya, kapan sih kamu merasa punya prestasi yang paling hebat? Produktivitas paling hebat yang itu kayak kamu tuh punya superpower gitu. Jawabannya adalah ketika aku melakukannya untuk orang lain. Wow. Gitu. Di dunia film udah ada contohnya, Mas. Iya nggak? Aktor-aktor kita, aktor laga kita udah mulai masuk ke Hollywood. Betul. It's about time stand-up comedian kita ada di sana. And you will be the first Indonesian. I'll be very proud of you. Thank you so much. Terima kasih banyak. Untuk menutup ini, Mas, boleh nggak cepet aja, singkat aja nih, karena ternyata waktunya udah lewat ya, Mas. Tapi aku sebenarnya nggak ingin berakhir ya. Oke, nggak apa-apa karena durasi. Very quickly, Mas. Apa pesan Mas Panji kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak muda secara khususnya, ya, dan secara umumnya anak-anak muda, secara khususnya adalah teman-teman yang bergerak sebagai stand-up comedian. Monggo, Mas. Wow. Kayaknya ya kita itu bukan karena kita yang mau, karena keadaan yang membutuhkan kita, kultur. Kita tuh selalu punya anggapan bahwa kita tuh tidak lebih besar dari bangsa lain. Mungkin karena kita dijajah. Mungkin karena kita kalah dalam produk-produk pop culture. Kita nggak pernah ngelihat representasi kita di America's Top 10 atau di Oscar dan segala macam. Sehingga kita pikir tuh kita nggak punya ruang di situ. Nggak ada kontribusi di dunia itu. Tapi untuk orang yang punya kesempatan untuk ada di Amerika Serikat dan ngelihat ke kanan dan ke kiri, mereka juga telat kayak kita. Mereka juga banyak ngeblanknya kayak kita. Mereka juga banyak salahnya kayak kita. Mereka juga banyak yang nggak lucu kayak kita. It's a fair game, it's an even game. Tapi usaha kita memang harus lebih keras, karena saya suatu hari sadar di New York bahwa puncak gunungnya Indonesia itu adalah kaki gunungnya Amerika Serikat. It's going to be an incline road ahead. Tapi itu yang mereka harapkan, dunia tuh. Dunia mengharapkan kita capek, dunia mengharapkan kita tunduk, dunia mengharapkan kita patah arang. Dan kalau kita menolak untuk melakukan apa yang mereka harapkan, kita akan kaget betapa banyak dari orang Indonesia yang mendunia. Itu aja. Di stand up komedi ataupun di kesenian lain. Wow, thank you so much. Makasih banget Mas Panji. Sama-sama. Makasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you so much.